Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikade Aureli Radisya. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Baler Baleagong, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Kerakusan Membawa Bencana. Dongeng ini merupakan hasil karya ibu guruku loh. Jalan-jalan ke tepian taman. Cakep. Singgah sebentar membeli roti. Cakep. Mari kawan kita dengarkan. Dongeng indah penuh arti. Teman-teman, dahulu kala di hutan yang lebat dan hijau, hiduplah berbagai macam hewan yang rukun dan saling menyayangi. Di hutan ini tumbuhlah berbagai macam pohon dengan buah yang lebat. Sungainya jernih bagaikan cermin. Dari permukaannya yang jernih, kita bisa melihat ikan-ikan kecil berenang dan menari-nari. Nah, teman-teman, di hutan ini hiduplah seekor burung yang bijaksana bernama Bori. Ia dikenal sebagai penjaga hutan. Setiap pagi, Bori selalu berkeliling sambil mengingatkan teman-temannya. Teman-teman, jangan merusak pohon dan jangan mengambil makanan terlalu banyak. Allah memberi kita makanan yang cukup jika kita tidak rakus. Kemudian Moku si monyet hanya tertawa. Bori, tenang saja. Buah di hutan ini masih banyak sekali, kata Moku sambil memakan buah pisang dengan cepat. Di dekatnya ada kancil yang terkenal cerdik. Ia juga ikut memakan buah-buahan. Nyom 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 nyom. Bori terlalu khawatir, kata kancil sambil menggigit buah mangga. Kalau kita tidak memakannya sekarang, nanti keburu dimakan hewan lain. Bori menggeleng pelan. Ambil secukupnya saja. Namun kancil dan Moku tidak mendengarkan. Hari demi hari pun berganti. Moku dan kancil semakin rakus. Moku memetik buah-buahan tanpa henti. Kata Moku sambil melempar buah yang tidak habis dimakan. Kancil juga ikut memakan banyak tunas muda. Nyom 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 nyom. Wah, daun muda ini paling enak. Bori melihat itu dan berkata, Kancil, jangan memakan semua tunasnya. Nanti pohonnya tidak bisa tumbuh. Masih banyak pohon lain. Karena banyak tunas muda yang dimakan dan buah yang dibuang sembarangan, banyak pohon-pohon kecil yang tidak bisa tumbuh. Tanah menjadi gundul, akar pohon yang biasanya menahan tanah semakin sedikit. Nah, teman-teman, suatu hari hujan turun sangat deras. Tanah yang tidak lagi kuat menahan air mulai longsor. Tanah jatuh ke sungai. Air yang dulunya jernih berubah menjadi coklat keruh. Banyak ikan-ikan kecil yang terbatuk-batuk. Airnya keruh sekali. Aku jadi sulit bernafas. Burung-burung juga kebingungan. Pohon-pohon yang biasanya menjadi tempat bersarang sudah hilang. Semua hewan mulai panik. Malam harinya, para hewan berkumpul. Harimau tua berkata dengan suara seramnya,
mencari tahu penyebabnya. Bori menatap Kancil dan Moku. Aku melihat banyak tunas muda yang dimakan dan buah yang dibuang sembarangan. Semua hewan menoleh kepada Kancil dan Moku. Moku pun menunduk. Dan Kancil juga mulai merasa bersalah. Bori berkata lembut, "Kalian tidak berniat merusak hutan, tetapi kerakusan bisa membawa bencana." Moku menggaruk kepalanya. "Maafkan aku terlalu banyak mengambil buah." Kancil juga berkata, "Aku juga salah, aku memakan terlalu banyak tunas muda." Beberapa hari kemudian, hujan deras turun kembali. Karena tanah sudah gundul, air sungai pun meluap. Biur! Banjir datang. Moku terpleset lumpur. "Wah, ini bukan seluncuran yang aku inginkan! Wah!" Teriaknya panik. Kancil membantu menarik Moku. "Pegang tanganku, kita harus pergi ke tempat yang tinggi." Semua hewan bekerja sama menyelamatkan diri. Nah, teman-teman, setelah banjir surut, Moku berdiri di depan semua hewan. "Aku ingin memperbaiki kesalahanku," katanya. Dan Kancil juga berkata, "Aku akan membantu menanam kembali pohon-pohon." Bori tersenyum. "Itulah yang harus kita lakukan." Sejak hari itu, mereka bekerja sama. Burung-burung menyebarkan biji pohon, harimau menggali tanah, Moku menyiram bibit pohon, dan Kancil menjaga agar tidak ada yang memakan tunas muda lagi. Beberapa bulan kemudian, tunas-tunas kecil tumbuh menjadi pohon muda. Sungai kembali jernih. Ikan-ikan kecil kembali berenang dengan riang. Ketika suatu sore hari, Bori berkata, "Kita semua belajar satu hal penting hari ini. Jangan serakah dengan alam. Ambil secukupnya saja agar hutan tetap hidup." Semua hewan pun tertawa bersama. Sejak hari itu, mereka hidup lebih bijaksana karena mereka tahu alam akan memberi kita kehidupan jika kita menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Om Santi, 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 Om.